Alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadu wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahjih wa sanna bi sunnatih wahtada bihadi ila yaumil liqa'i rabbih. Amma ba'd. Hadratal mukarramin yang kami hormati, segenap pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta, wabil khusus yang berkenan membersamai dan memberikan sambutan Bapak Dekan Fakultas Teknik beserta seluruh keluarga besar UMJ semuanya, rekan-rekan panitia, rekan-rekan penyelenggara, dan seluruh yang terlibat. Hadrat al-Fadil yang kita hormati, para guru, para asatidz, wabil khusus guru kita semua Ustadz Suhur Samiun yang berkenan bahkan menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Harusnya terbalik Ustadz, saya saja yang jadi moderator. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah kita unjukkan atas karunia-Nya kita dihimpun dalam majelis ilmu di bulan yang penuh dengan keagungan dan keberkahan ini. Meskipun hanya secara online, secara daring, insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Betul sekali yang disampaikan Ustaz Suhur Samiun, dari realita yang terjadi, bulan Ramadan justru tingkat konsumsi umat Islam itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Ya, tentu ini juga dua sisi. Di satu sisi konsumtivisme ini juga memprihatinkan, tetapi di sisi lain juga bagaimana banyak bidang bisnis umat Islam, ya meskipun banyak juga yang kemudian tidak di tangan umat Islam ya mengalami kenaikan pendapatan yang signifikan pada bulan Ramadan. Kalau dahulu kawan-kawan saya yang bisnis di bidang fashion itu bercerita bahwa omset bulan Ramadan itu mengalahkan omset 11 bulan itu. Ya itu satu fakta luar biasa yang kemudian bisa kita lihat di lapangan. Tetapi bagaimana sebenarnya Ramadan seharusnya menjadi momentum kebangkitan ekonomi umat, bisa kita tinjau dalam beberapa aspek. Yang pertama, aspek pembentukan tabiat dari kaum muslimin sendiri yang seharusnya mereka capai dengan ibadah yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Kalau kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan panduan beribadah puasa bagi umat Islam di dalam Al-Qur'anul Karim suratul Baqarah dari ayat yang ke 183 sampai 187 surat Al-Baqarah, kita menemukan setidaknya 3 goals yang dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa dan beribadah Ramadan secara umum. Yang pertama di ayat ke-183 kita menyimak Allah berfirman, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Yang kedua di ayat ke-185 kita menemukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa la'allakum tashkurun, dan supaya kalian bersyukur. Kemudian di ayat ke-186 kita menemukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allahum yarsyudun, supaya mereka mendapatkan bimbingan, selalu
diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Nah, kalau kemudian kita bisa menjadikan momentum Ramadan ini betul-betul sebagai pembentukan etos, ya. Etos takwa, etos syukur, dan etos terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai aspek. Tentu ini juga bisa menjadi salah satu pintu agar kita kaum muslimin bisa bangkit dalam berbagai bidang kehidupan, terutama juga dalam bidang ekonomi. Misalnya ketika kita kemudian berbicara tentang etos takwa, la'allakum tattaqun. Ketakwaan yang sering dimaknai secara umum sebagai imtithalul awamirillah wajtinabu nawahihi. Ya, menyesuaikan diri dengan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian juga diterjemahkan seperti dalam perbincangan antara Sayyidina Umar bin Khattab dengan Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, di mana Sayyidina Umar bertanya, "Wahai Ubay, apa itu takwa?" Kata Ubay bin Ka'ab, "Ya Amirul Mukminin, pernahkah engkau berjalan di satu tempat yang banyak onak, banyak duri, banyak jebakan, banyak lubang dan berbahaya, sedangkan sinar cahaya remang-remang?" Kata Sayyidina Umar bin Khattab, "Iya, pernah." Kata Ubay bin Ka'ab, "Apa yang kau lakukan ketika itu?" Kata Sayyidina Umar, "Aku berhati-hati." Kata Ubay bin Ka'ab, "Maka itulah takwa." Jadi secara makna operasional sederhana, takwa itu hati-hati. Ya, jadi dari menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, tapi di situ juga ada makna kehati-hatian. Makna bagaimana kemudian seorang ya menjaga dirinya betul-betul dari berbagai bahaya dan risiko yang ada di dalam perjalanan kehidupan. Yang menarik adalah apa yang disampaikan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ketika kemudian menyampaikan takwa itu dianasiri oleh beberapa hal. Yang pertama adalah muraqabah. Muraqabah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah sebuah dasar penting ya bagi seorang mukmin di dalam bersikap, di dalam bertindak, di dalam berperilaku di kehidupan, termasuk dalam perilaku ekonominya. Bagaimana kemudian ya kita semuanya dididik oleh bulan Ramadan ini, dididik oleh Allah melalui bulan Ramadan ini dengan menjadi orang yang bermuraqabah, merasa selalu diawasi, dilihat, didengar, disimak, dicatat ya, dan kelak akan dibalas perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan misalnya dalam puasa ini betul-betul muraqabah itu dirasakan bahkan oleh seorang yang mungkin tidak bermuraqabah di waktu-waktu yang lain. Dia pada saat menjelang sholat duhur ya, kemudian dia berwudu ya, di puncak-puncaknya haus di siang hari ya, kemudian dia berkumur-kumur. Mungkin ada godaan bahwa ya ini saatnya bisa meredakan sedikit kehausan yang sangat berat yang dideritanya itu dengan ya membiarkan sebagian dari air kumurannya itu mengalir ke kerongkongannya gitu. Tapi bahkan ketika dia melihat kanan kiri tidak ada yang mengetahui ya, teman yang ada di sebelah tidak mengetahui, tapi dia tidak lakukan. Karena kemudian dia yakin bahwa Allah melihat. Yakin bahwa Allah mendengar, yakin bahwa Allah mengetahui dan mencatat. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan ya memberikan balasan kepadanya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nah, kalau muraqabah ini dalam puasa
diterapkan oleh umat di dalam setiap bentuk kegiatannya di dalam kehidupan, tentu ini menjadi kekuatan luar biasa membentuk pribadi-pribadi jujur, yang kejujuran itu tentu adalah sebuah modal yang sangat kokoh bagi pembentukan jiwa kewirausahaan umat Islam. Profesor John Cao, pakar manajemen yang kemudian sering menteorikan entrepreneur modern itu harus mencontoh ya sifat-sifat kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, meletakkan sidik sebagai yang asasi di dalam pembentukan mental entrepreneurship itu. Nah, kejujuran dari umat Islam ya dalam berbagai segi kehidupannya, aspek kehidupannya yang dibentuk oleh ibadah puasa adalah modal yang luar biasa untuk mereka ketika akan masuk ke dunia bisnis, ke dunia usaha. Jadi ini merupakan bagian dari motivasi yang sangat kuat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyatakan, aku dan seorang pedagang yang jujur itu adalah ya orang yang sangat dekat, dua orang yang sangat dekat kelak di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kaitannya dengan membentuk mental dasar bagi entrepreneurship yang bisa diambil sebagai pilihan ya kebangkitan ekonomi bagi umat Islam. Ini yang pertama ya, etos takwa, di dalamnya ada etos kejujuran karena muraqabah atau senantiasa merasa diawasi, dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, anasir takwa itu adalah muahadah. Kata ahad artinya perjanjian, yakni yang dimaksud adalah perjanjian antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah bertanya kepada ruhnya, alastu birabbikum, maka hamba-hamba ini menjawab, bala syahidna, betul ya Allah, kami menjadi saksi. Di sini ada ikrar yang diteguhkan oleh para hamba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kehidupan ini sebagai jalan pengabdian, sebagai ibadah, sebagai ya sebuah ladang amal soleh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghimpun bekal kembali kepada Allah kelak. Nah, muahadah ini salah satu konsekuensinya menurut para ulama adalah seorang mukmin akan senantiasa mengisi hatinya dengan niat-niat kebaikan, dengan rencana-rencana amal soleh, dengan semua planning ya untuk melakukan berbagai macam kebajikan. Jadi di antara etos takwa itu setelah kejujuran karena muraqabah, yang kedua adalah menjadi seorang yang well planned karena dia memiliki muahadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang yang hidupnya direncanakan dengan sebaik-baiknya. Karena niat itu amal yang sangat penting bagi orang beriman. Barang siapa berniat kebaikan, dia sudah mendapatkan satu catatan kebaikan, dia laksanakan niat baik itu, dia mendapatkan 10 catatan kebaikan. Dia berniat buruk, belum ditulis baginya, dia melakukan niat buruknya, ditulis 1 keburukan, sementara kalau dia meninggalkan niat buruknya karena Allah, maka malah ditulis sebagai 1 kebaikan. Nah, maka memplanning, merencanakan, dimulai dari meniatkan, itu menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari etos takwa. Menjadi seorang yang well planned. Kata Imam Ahmad bin Hambal ketika menasihati putranya, in wil khaira fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khair. Niatkan selalu kebaikan karena sesungguhnya engkau selalu dinilai berada di atas kebaikan selama engkau senantiasa meniatkan yang baik-baik. Ini
adalah satu prinsip ya bagi orang beriman, sehingga dia terus menerus ya membuat planning, membuat rencana, membuat ya susunan program-program kehidupan ya, termasuk dalam beribadah Ramadan. Tentu seorang mukmin yang baik memiliki target-target capaiannya, target capaian dalam bentuk ibadah maupun target capaian untuk membina akhlaknya pribadi ya. Contohnya dengan merencanakan selama Ramadan itu dia bisa sholat 5 waktunya berjamaah, sholat tarawih qiyamul lainnya paling tidak 5 kali sepekan, ya. Kemudian bersedekahnya katakanlah sehari minimal 5.000 atau 50.000. Kemudian tilawahnya paling tidak setiap selesai sholat 5 halaman, ya. Kemudian dalam sebulan paling tidak minimal bisa berbagi takjil iftar untuk sesama 5 kali gitu ya. Atau planning-planning yang lain. Dia menyusun rencana-rencana amal solehnya. Demikian pula dia merencanakan Ramadan sebagai tarbiyah akhlak baginya. Misalnya untuk Ramadan tahun ini satu penyakit akhlak dan penyakit hati yang ingin dia hilangkan. Misalnya yang biasanya memiliki kebiasaan bergunjing. Full satu Ramadan ini targetnya adalah menghilangkan kebiasaannya bergunjing. Ya, dia unfollow semua akun gosip, dia blokir semua channel gosip gitu ya. Dia menghindar terlebih dahulu dari teman-teman yang biasa mengajak bergosip ya, menjaga diri untuk banyak berzikir dan bermuhasabah daripada memikirkan aib-aib orang lain. Atau dia menghilangkan satu akhlak buruk, misalnya pemarah ya. Ramadan ini targetnya adalah menghilangkan sifat pemarah dan temperamental. Maka dia mencoba untuk ya menahan diri dari marah ya, di mana-mana dia bikin tulisan la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga, ditempel di dashboard sepeda motor, ditempel di dekat kemudi mobil, ditempel di pintu kamar mandi, ditempel di dinding kamar, ditempel di meja belajar, ditempel di meja kerja, ya di mana-mana. Kemudian dia bisa melihat dan pengingat ya 1 bulan full mencoba untuk menjadi orang yang tidak memperturutkan emosi dan tidak marah-marah. Ini contoh planning ya. Nah, maka dalam hal kebangkitan ekonomi yang luar biasa, tentu menjadi seorang yang mampu merencanakan dengan analisis-analisis yang tepat ya, mampu merencanakan dengan baik, dengan memahami ya berbagai aspek bisnisnya, ilmunya, dengan menyusun bisnis plan yang bagus ya. Baik sekarang ini ya Allah membukakan bagi kita pintu-pintu bisnis itu ya begitu luas gitu ya, dengan dunia daring, dunia online yang mengubah ya semua perilaku kita dalam berpendidikan sampai berekonomi ya, berbelanja dan lain sebagainya, sehingga lahir banyak entrepreneur baru di dunia digital ya, dengan berbagai model bisnis yang mungkin tidak terbayangkan 10 tahun yang lalu. Nah, kepada rekan-rekan di Fakultas Teknik ya tentu terbiasa dengan melakukan planning ya, melakukan proyeksi, melakukan berbagai macam perencanaan ya. Ini adalah bagian dari ya etos takwa yang dibentuk Ramadan itu, menjadi seorang yang bermuahadah, seorang yang mampu menata ya langkah-langkahnya ke depan. Yang ketiga adalah muhasabah. Jadi ya, di antara hal penting yang juga dibentuk oleh Ramadan adalah kita diajak untuk senantiasa melakukan introspeksi, melakukan evaluasi atas langkah-langkah yang sudah kita tempuh. Nah, biasanya muhasabah menjadi tidak efektif karena tidak memiliki planning. Ya, karena tidak memiliki rencana, tidak memiliki proposal untuk menjalankan program ya. Tapi diajak muhasabah, yang dimuhasabahin ya akhirnya tidak terukur. Yang dimuhasabahin ya cuma dalam kesimpulan bahwa amal kita masih kurang, dosa kita masih banyak gitu ya. Itu kesimpulan. Ya itu kesimpulan yang benar, tetapi kesimpulan yang benar ini tentu akan lebih bermakna kalau semuanya terukur, sehingga kita bisa tahu apa yang bisa diperbaiki ya, dari langkah-langkah yang sudah diambil. Nah, bagi seorang yang terjun ke dalam bidang-bidang bisnis, bidang-bidang usaha,
tentu ini menjadi satu hal yang juga harus dikuasai ya, menjadi orang yang bisa melakukan evaluasi ya, monitoring dan evaluasi sampai kemudian dia menemukan berbagai kelemahan dari apa yang sudah dijalankannya untuk diperbaiki di waktu-waktu yang akan datang. Ini tentu menjadi sebuah hal yang penting untuk dijalankan orang yang bergerak dalam bidang bisnis, entrepreneurship ataupun berproduksi yang mungkin sifatnya self entrepreneur ya, menjadi seorang penulis, menjadi seorang dokter, menjadi seorang konsultan, menjadi seorang arsitek gitu ya, menjadi seorang engineer dan lain sebagainya, yang kemudian tentu ya dari aspek planning sampai monitoring dan evaluasi ini akan senantiasa ada di dalam bidang-bidang yang mereka geluti. Yang keempat adalah etos takwanya itu, kata Imam Al-Ghazali, dianasiri oleh mu'aqabah ya, keberanian untuk menghukum, memberi konsekuensi kepada diri sendiri jika dia melanggar komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mu'aqabah itu biasanya dilakukan oleh orang-orang pilihan ya, para nabi ya, para siddiqin, para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi contohkan dalam sirah bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab pada suatu hari memasuki kebunnya, lalu ketika memasuki kebunnya ini beliau ya mungkin dia terpesona dengan kebun yang ranum-ranum buahnya ini menjelang panen yang sangat mengasyikkan, berpindah mengamati dari satu pohon ke pohon yang lain gitu ya. Kemudian ketika beliau keluar dari kebunnya, ternyata sholat asar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi sudah usai, sudah bubar. Maka beliau sangat menyesal, sangat bersedih, kemudian menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan, ya Rasulullah, ya ini kebun telah membuat saya lalai dari melaksanakan sholat asar berjamaah bersama engkau, maka saya pasrahkan kebun ini sebagai infak fi sabilillah, sebagai iqab ya, muaqabah untuk diri saya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyampaikan kepada Sayyidina Umar, ya wahai Umar, ya iqabnya sudah betul, ya sudah benar kamu mengiqab dirimu melakukan hal seperti itu, tapi sebaiknya engkau sedekahkan hasil dari kebun itu, adapun kebunnya tetaplah engkau pertahankan supaya nanti tetap bisa memberi manfaat yang luas baik untuk dirimu maupun juga untuk perjuangan di waktu-waktu yang akan datang. Itu ya muaqabah yang sangat penting. Jadi salah satu kunci yang sangat penting dalam entrepreneurship tentu adalah disiplin ya. Kedisiplinan kita termasuk kalau kita melanggar apa-apa yang menjadi komitmen kita dalam ya membangun usaha kita, kita perlu menghukum diri kita supaya bisa menjadi pelajaran di waktu-waktu yang akan datang. Jadi ini adalah latihan disiplin yang harus ya ditegakkan dalam etos kerja seorang mukmin. Yang kelima adalah mujahadah. Mujahadah ya yang dimaknai berjuang tanpa henti, berjuang tanpa menyerah terus-menerus untuk mengikhlaskan niat di satu sisi sekaligus mengistiqomahkan amal di sisi yang lain. Mengikhlaskan niat, menata hati ya, menata motivasi bahwa kita menjalankan berbagai hal dalam rangka ibadah kepada Allah. Kita niatkan lillah ya, kostunya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menata istiqomah atau kontinuitas dari amal kita, sustainability dari ya ibadah-ibadah kita ya, karena ahabbul a'mali ilallahi adwamuhu wa inqalla. Amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala di sisinya justru adalah amal yang kontinu, yang sinambung, yang bisa berterusan, ya tidak berhenti tapi menjadi rutin, kebiasaan, diistiqomahkan, ya dirutinkan. Ini yang kemudian akan berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena selain melatihkan keistiqomahan juga melatihkan keikhlasan. Melatihkan keistiqomahan ya semakin lama insya Allah menjadi kebiasaan itu semakin terasa ringan,
dan melatihkan keikhlasan karena kita ya semakin tidak mempedulikan apakah dilihat orang ataukah tidak, dipuji orang ataukah tidak, ya mengundang kekaguman orang ataukah tidak. Kita mencoba untuk semakin ya meminimalisasi hal-hal semacam itu, ya mempengaruhi hati kita sehingga hati kita semakin datar gitu ya. Nah, ini adalah etos yang juga harus dimiliki sehingga seorang entrepreneur yang modern, entrepreneur yang hebat, yang tangguh, tentu dia gigih ya. Dia tidak mudah menyerah. Dia selalu mengupayakan agar apa yang dikerjakannya ini berlanjut ya, tidak terputus di tengah jalan. Ini etos takwa yang kemudian kita harapkan membentuk mental kaum muslimin terjun ke dalam berbagai bidang usaha untuk ya membangkitkan ekonomi umat Islam. Yang kedua, Allah meletakkan goals wala'allakum tashkurun, dan semoga kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya ketika Allah mengatakan walitukmil iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Supaya kalian sempurnakan bilangan dari bulan Ramadan itu, kalian takbirkan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Dia hidayahkan, Dia berikan petunjuknya kepada kalian, yakni iman dan amal saleh ini, dan wala'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Memang Ramadan ini ya tempat di mana kita melatih diri kita untuk peka terhadap nikmat-nikmat Allah yang mungkin di bulan yang lain kita alpa, yang mungkin di bulan yang lain kita tidak merasa itu sebagai sebuah nikmat yang istimewa, tetapi kita anggap biasa-biasa saja. Contohnya air putih itu ya di bulan yang lain biasa-biasa saja banget itu. Tapi di bulan Ramadan ketika kemudian air putih itulah yang tersedia untuk berbuka puasa, kita pasti akan merasakan kenikmatan yang luar biasa dari ya seteguk air putih gitu ya. Nah, kalau dalam hal yang sekecil air putih saja kita dilatih untuk bersyukur kepada Allah, tentu kepada hal-hal yang jauh lebih besar dari itu. Apalagi nikmat iman, nikmat taufik dari Allah supaya kita mampu beramal saleh tadi ya, walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, betul-betul supaya kita mampu mensyukuri nikmat iman yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Ya, etos syukur itu juga sangat penting dalam entrepreneurship ya, dalam bagaimana kaum muslimin membangun bisnis mereka. Ya, mereka yang pandai bersyukur pasti akan merasakan janji Allah itu nyata. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga betul-betul akan menambah-nambah nikmat yang mereka rasakan. Di Yogyakarta salah satu masjid yang infaknya ini stabil di angka yang cukup besar adalah masjid yang terletak di dekat Pasar Beringharjo, pasar tradisional terbesar di Yogyakarta. Ternyata karena memang para pedagang itu adalah orang-orang yang peka untuk bersyukur. Kalau mereka sedang mendapatkan banyak revenue ya, mendapatkan banyak untung, laba dari bisnisnya, mereka tidak lupa untuk menyisihkan sebagiannya dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga bahkan ketika mereka sedang sepi pelanggannya gitu ya, omset menurun dan lain sebagainya, mereka juga bersedekah ya. Kadang-kadang tentu dalam niat ya, ini barangkali untuk menjadi penglaris dalam tanda kutip di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, beramal fisabilillah, dan Allah pasti akan membalas amal-amal tersebut untuk mereka. Sehingga ya ini ya, masjid di dekat pasar ini menjadi masjid yang kemudian menjadi tempat berinfak para pedagang tersebut, yang memang betul-betul ya tadi para pedagang ini sensitif terhadap nikmat-nikmat Allah sehingga mereka pandai bersyukur ya. Kan kalau kita mungkin pegawai tetap gitu ya, ya kita gajinya gaji tetap gitu, sehingga
tidak ada yang surprise di dalam kehidupan ya. Tergantung kita kemudian menjadi orang yang betul-betul berjuang untuk memenuhi job description, tugas-tugas amanah-amanah sesuai SOP ataukah tidak gitu ya. Itu di situ letak menjadi yang bersyukur atau tidaknya. Tapi kalau pedagang kan memang betul-betul terasa kapan saat-saat Allah melapangkan, kapan saat-saat Allah menyempitkan, fisarra'i wad-dharra'inya itu terasa, sehingga mereka yunfikuna amwalahum fisarra'i wad-dharra. Mereka juga menjadi orang-orang yang terbiasa untuk mengeluarkan hartanya di dalam as-sarra, dalam kelapangan, maupun ad-dharra, dalam kesempitan. Itu yang akan menjadi bagian penting dari pendidikan tarbiyah Ramadan untuk kita semua dalam membentuk mental entrepreneurship. Terakhir di dalam ayat ke-186 Allah mengatakan la'allahum yarsyudun, supaya mereka mendapatkan irsyad, mendapatkan bimbingan selalu dari Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai bidang hidupnya. Nah, ini salah satu goal utama kita di dalam beribadah Ramadan ya. Kalau saya memaknainya seperti yang termaktub dalam hadis qudsi, ya ini memang cita-cita yang tinggi ya tentang amal ibadah kita. Allah berfirman dalam hadis qudsi, siapa yang memusuhi wali-waliku maka aku memaklumkan perang kepadanya. Ya, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan yang paling aku cintai, yaitu amalan-amalan yang fardu yang aku wajibkan. Kemudian mereka terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal yang sunnah sampai aku mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku sudah mencintainya, maka aku akan menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat, menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar, menjadi lisan yang dia gunakan untuk bicara, menjadi tangan yang dia gunakan untuk bertindak, dan menjadi kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Ini menunjukkan ya kondisi di mana seorang hamba berada kesemuanya dalam pengarahannya Allah, bimbingannya Allah. Seluruh anggota tubuhnya bergerak dalam rangka menebarkan rahmat Allah ya, untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ultimate goals-nya orang beribadah yang menjadi kekasih Allah, yang seluruh langkah dalam hidupnya, pandangannya ya, pendengarannya, omongannya, ya, tindakannya, semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari sisi ya pembentukan mental untuk kebangkitan ekonomi umat dari Ramadan yang seharusnya menjadi sebuah titik tekan ya setiap kali kita menyampaikan kepada umat tentang hikmah-hikmah Ramadan, supaya mereka betul-betul menghayati ya tarbiyah Ramadan ini untuk mempersiapkan mereka menjadi pribadi-pribadi unggul, pribadi-pribadi yang mampu mengambil ibrah, hikmah, dan tarbiyah dari Ramadan ini harus muncul di kesempatan berikutnya menjadi pribadi-pribadi unggul di berbagai bidang yang mereka geluti. Kemudian ya hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain tentu Ramadan kaitannya dengan kebangkitan ekonomi umat juga harus menjadi satu momentum untuk kita ya memperhatikan bagaimana Ramadan itu justru adalah bulan-bulan yang penuh dengan produktivitas ketika ya, Rasulullah SAW dan para sahabat menjalaninya. Kalau kita perhatikan, banyak peristiwa-peristiwa besar di dalam sejarah Islam itu terjadi pada bulan Ramadan. Baik itu peristiwa yang berkenaan dengan jihad fisabilillah, seperti peristiwa Ghazwatu Badril Kubra, ya, Perang Badar sampai Fathu Makkah, ya, kemudian terjadinya peristiwa Futuh Andalus, terjadinya peristiwa kemenangan di Ain Jalut, dan lain sebagainya. Di dalam hal yang lain kita mendapati para sahabat Nabi SAW di bulan Ramadan ya menjadikan bulan Ramadan mereka produktif dalam berbagi ya, di dalam beramal, di dalam bersedekah. Maka tentu ya kalau dia meniatkan bulan Ramadan misalnya untuk menjadi tempat di mana dia lebih banyak berbagi, menjadi lebih banyak memberi, menjadi
lebih banyak melakukan amal-amal saleh ya dengan waktu yang dimilikinya. Tentu ini menjadi semacam pelecut semangat untuk produktif juga secara ekonomi di bulan-bulan yang lain. Saya di sini di Jogja memiliki seorang tetangga yang berasal dari Jawa Barat. Dia di Jogja berjualan bubur ayam dan segala kelengkapannya. Dia selalu istiqomah, bulan Ramadan dia meliburkan dagangannya dan kemudian full dia gunakan untuk beribadah. Tetapi itu jadi menjadikan apa yang dia lakukan dalam 11 bulan itu adalah sebuah usaha bisnis yang sangat gigih. Ya, bagaimana cara dia berpromosi, bagaimana cara dia mengembangkan bisnis. Dulu hanya dagang sendirian dibantu oleh istrinya. Sekarang sudah memiliki ya sekitar 7 orang karyawan ya untuk kemudian membantunya di dalam bisnis ini, dan dia ya membuka lapangan kerja bagi mereka gitu ya. Ya keuletan yang luar biasa, dan dia selalu ditanya kenapa tidak buka di bulan Ramadan mungkin dengan alternatif ya varian menu dan lain sebagainya. Ya kata beliau, ya ini bagian dari rasa syukur saya, Allah sudah memberikan rizki begitu berlimpah di 11 bulan, ya saya harus memfokuskan diri kesempatan Ramadan untuk bisa ya mengejar target-target ibadah, ya melakukan berbagai macam aktivitas ibadah dan berbagi. Ya dia bukan sekedar mengisi Ramadan dengan ibadah-ibadah mahdhah yang untuk dirinya saja, tetapi bahkan dia hampir ya dalam satu pekan itu ada 3 atau 4 hari dia gunakan untuk berbagi berbagai makanan untuk iftar bagi panti asuhan, bagi sekolah-sekolah, bagi masjid-masjid dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau di bulan yang lain 11 bulan dia memasak untuk dijual betul-betul untuk bisnis ya, Ramadan dia juga tetap memasak tetapi untuk dibagi-bagikan, bukan untuk dibisniskan. Itu satu etos kerja yang menurut saya luar biasa, dan itu dimulai dari kesadarannya untuk mengisi Ramadan dengan amal-amal saleh sehingga dia produktif di bulan-bulan yang lain. Di sisi lain ya dalam pengalaman kami di Jogokarian ya, bulan Ramadan ini juga bisa kita manfaatkan untuk membina entrepreneurship di kalangan jamaah. Sudah 17 tahun ya kami menyelenggarakan apa yang disebut sebagai Kampung Ramadan Jogokarian. Dan salah satu anasir yang ada dalam Kampung Ramadan Jogokarian itu adalah pasar sore Ramadan. Nah, dahulu logika kami sederhana. Waktu itu pada bulan Ramadan ada jamaah-jamaah kami ya, penjual burjo, ya penjual bubur ayam, penjual soto pagi hari dan lain sebagainya, yang selama Ramadan tentu mereka tidak berjualan. Ya, tapi kami melihat ya bahwa sebenarnya secara ekonomi mereka perlu disupport gitu ya, agar dapat memanfaatkan momentum Ramadan juga untuk tetap menjalankan bisnis. Nah, ya akhirnya waktu itu terpikir bagaimana kalau kita bikin event pasar sore Ramadan di sepanjang Jalan Jogokarian yang akan bisa membuat mereka tetap berjualan gitu ya, untuk melayani kebutuhan kaum muslimin yang tadi ya di satu sisi di bulan Ramadan itu konsumsinya meningkat gitu ya. Nah maka kami ya sekitar 1 bulan sebelum Ramadan mencetak kaos ya, membagi-bagikannya kepada para tukang becak ya. Tukang becaknya juga senang, tapi kami membuat promosi ya. Di punggung kaos itu ada tulisan, ada pasar sore lo di Kampung Ramadan Jogokarian. Ya, kemudian kita buka ya pendaftaran untuk para pedagangnya. Nah, pendaftaran untuk para pedagang yang akan berjualan ini, kemudian mereka juga harus menyertakan apa saja yang akan dijual gitu ya. Sudah itu kita berikan pembinaan ya, pembinaan terhadap para calon pedagang pasar sore Kampung Ramadan Jogokarian ini. Tentu ini penting ya untuk menekankan kepada mereka etos-etos kerja Islami. Mereka harus jujur, mereka tidak boleh terlibat riba, mereka tidak boleh gharar ya, mereka harus menjual produk-produk yang halal dan thayyib, yang terjamin kebaikan-kebaikannya. Kemudian mereka juga harus ya menjaga adab-adab di dalam berjual beli ya, termasuk diantaranya adalah ya kita mohon untuk tetap menutup aurat gitu ya.
dan sebagainya. Kita berikan briefing, kita undang bahkan dari Badan POM untuk sosialisasi kepada mereka tentang produk makanan yang harus terjaga, tidak mengandung bahan-bahan berbahaya. Kita undang dari LP POM MUI untuk memberikan penyuluhan tentang halal dan sertifikasi halal. Siapa tahu setelah ini mereka tertarik untuk mengurus sertifikasi halal, akan kita bantu, akan kita support ya, terkait dengan survei dan pembiayaan dan lain sebagainya. Ya, semuanya di briefing ya, semua pedagang ini mendapatkan briefing. Pada tahun 2005 ya, pada saat pertama kami menggelar pasar sore Kampung Ramadan Jogokarian itu bergabung kurang lebih 150 pedagang. Pada puncak sebelum pandemi, yaitu tahun 2019 ya, itu 2009 itu 450 pedagang. 2020 sempat tentu kita libur karena pandemi ya, kondisi pandemi waktu itu ya masih dalam skala yang sangat mengkhawatirkan dan semua panik gitu ya. Nah, tahun ini kita sudah buka kembali untuk 350 pedagang dan semuanya tentu kita tambah tahun ini sosialisasi dan sosiali protokol kesehatan. Jadi bagaimana kemudian semua pedagang ini menjaga protokol kesehatan dalam melayani pembeli ya, tentang masker mereka dan lain sebagainya, ya menyediakan cuci tangan dan sanitizer gitu ya, kemudian menjaga jarak. Pengunjung juga kita sosialisasikan demikian. Jadi setiap sore kita senantiasa dibantu oleh TNI, dari personel kepolisian sampai Satpol PP untuk kemudian mengatur supaya semua yang mengunjungi pasar sore ini tetap menjaga protokol kesehatan dengan masker mereka, dengan berbagai hal mereka, sehingga tidak terjadi kerumunan dan penumpukan, karena memang di masjid sendiri setiap hari menyediakan sekitar 2.500 porsi ya. Kalau dulu sebelum pandemi kita 3.000 porsi untuk makanan besar buka puasa, yang sekarang kita bentuk dalam bentuk nasi kotak kita bagikan. Kalau dulu kita memang sediakan dalam piring makan bersama di masjid. Sekarang karena jangan sampai ada kerumunan ya, orang banyak, maka kita kita distribusikan dalam bentuk nasi kotak supaya bisa dinikmati di tempat masing-masing ya, tidak terjadi penumpukan dan kerumunan. Jadi kami merasakan ya pendidikan entrepreneurship melalui pasar sore Kampung Ramadan Jogokarian ini cukup efektif, karena ada banyak sukses story dari semula dagang iseng-iseng menjadi pengusaha yang kemudian sukses ya. Termasuk yang tadi sudah disebut Peci Batik Jogokarian. Itu dulu seorang yang bekerja di luar pulau ya, dia hanya bisa pulang 2 bulan atau 3 bulan sekali menjumpai keluarganya, kemudian konsultasi dengan pengurus masjid, dengan takmir, apa yang bisa dilakukan untuk berbisnis. Kami usulkan dia membuat souvenir khas Jogokarian berupa misalnya peci gitu ya. Kemudian dia dapat ide untuk bikin peci batik ya, memproduksinya, dan dia mulai berjualan beberapa tahun yang lalu, mulai di pasar sore Kampung Ramadan Jogokarian. Sekarang sudah menjadi bisnis yang luar biasa, memiliki kurang lebih 30 karyawan gitu ya. Jadi ini peci batik ini salah satu sukses story. Kemudian ada sebuah usaha yang sekarang dikenal sebagai ayam bakar yang sangat laris di Jogja. Dia jualan pertama itu tahun 2007 di pasar sore Kampung Ramadan Jogokarian. Itu sehari hanya nyembelih 2 ekor, 3 ekor ayam ya. Sekarang sudah menjadi sebuah catering yang sangat sukses dengan kira-kira 40 karyawan gitu ya. Jadi ini sukses story yang besar. Di luar itu tentu ada banyak sekali sukses story lain yang menjadikan bisnis teman-teman yang semula berlatih ya, daripada dibikinkan seminar, dibikinkan sarasehan tentang entrepreneurship gitu ya. Ya kita menawarkan untuk langsung terjun berjualan, langsung terjun berbisnis, langsung terjun melakukan berbagai sosialisasi di pasar sore Kampung Ramadan Jogokarian. Dan Bapak Ibu kalau hadir ke pasar sore Kampung Ramadan Jogokarian tentu tidak hanya melihat bisnis-bisnis dalam skala kecil dalam bentuk barang-barang yang siap beli untuk berbuka puasa, tidak. Di sini bahkan ada biro arsitek itu juga buka booth gitu ya. Di situ juga ada
pemasar-pemasar perumahan Islami buka booth dan lain sebagainya. Jadi ini bisnis yang multi bidang yang kemudian di-generate oleh situasi suasana Ramadan ya, dari berbagai bidang barang maupun jasa yang kemudian bisa ditawarkan di situ. Jadi di sini yang menjadi menonjol juga adalah peran pengurus masjid sebagai regulator untuk membangkitkan ekonomi umat ya, sosialisasi dan kemudian juga fasilitasi yang dilakukan. Ini sebagai mudah-mudahan menjadi sebuah gagasan-gagasan baru timbul di teman-teman untuk betul-betul kelak memanfaatkan momentum-momentum seperti Ramadan ini menjadi tempat ya untuk menjadi waktu juga untuk membangkitkan ekonomi umat dalam berbagai bidangnya, tentu dari pembentukan mentalnya sampai kemudian ke langkah nyata untuk memberi ruang ya bagi umat untuk melatih ya, dirinya di dalam dunia usaha. Jazakumullah khairan, karena waktunya terbatas kami kembalikan kepada Ustadz Sur Samiun. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.